Salam para sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Kali ini channel Putra Ronggolawe akan ngobrol santai dengan Kang Mas Iwan dan Kang Mas Hen. Nanti ikuti terus keseruan kita. Semoga bermanfaat, semoga terhibur apa yang kita obrolkan, dan yang pasti tentang tidak jauh dari malam satu suro, maksudnya tentang ya dunia gaib ya, dunia gaib. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Bisa dimulai, terima kasih, matur suwun. Malam satu suro, menurut Kang Iwan itu nek Jawa itu perbedaannya gimana, Mas? Malam satu suro, yang benar malam satu suro atau malam satu Muharram? Kalau Jawa ya malam satu suro ya. Di Islamnya ya satu Muharram. Kalau barunya Islam. Berarti sama ya? Iya. Di Islam sama Jawa sama ya? Sama. Sama Jawa itu sebenarnya sama. Sama nih. Nek jere wong omah nek tumbuh nek tutup. Nah, Jawa tiga Arab Garap. Jawa garap. Enggak. Jawa tiga ini dalam arti kalau Jawa itu bahasanya kan ada halus, kromo, lebih tinggi lagi, ada yang lebih rendah gitu. Kalau Arab kan kita menyebut Tuhan kan anta, menyebut temennya misalnya menyebut jenengan juga anta. Kalau Jawa kowe sampean jenengan diko, nah, seperti itu. Jawa itu tuh. Arab digarap itu dalam arti ya kita belajar mengenal Islam itu dari Kanjeng Nabi. Jawa Tigowo itu sebenarnya ya sudah dunung dalam arti sopan santun kayak gitu kan udah mengenal adanya Tuhan juga, cuma disempurnakan oleh Islam itu ya. Berarti ringkasannya itu lebih detail. Kalau Iya, Jawa itu sebenarnya disempurnakan. Nah, santai sambil ngopi lho. Saya nggak ngopi, Mas, cukup air putih aja. Karena kalau ngopi nggak bisa tidur nanti, Mas. Kang Hen juga ini. Ya, bagaimana pendapat Kang Hen tentang malam satu suro? malam satu suro kalau menurut saya pribadi itu kalau buat orang Jawa itu istilahnya kekuatan spiritualnya itu tinggi. Kalau kita dikatakan orang Jawa itu kan leleannya kuat. Kalau orang Jawa itu orang dulu tuh pembahasannya itu lebih detailnya panjang sekali. Ya. Kalau untuk malam suro, malam satu suro ya, mungkin seperti itu. Biasanya mungkin ada pertanyaan yang lain. Iya, Mas. Kang Mas Hen, nah ini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana pendapat panjenengan tentang malam satu suro yang dibuat orang ritual itu, bagaimana pendapat panjenengan? Apakah memang malam satu suro itu hari yang sangat luar biasa, jadi sangat cocok untuk ritual dalam arti seperti melean, puasa, laku, tirakat, dan lain-lain sebagainya? Memang cocok atau bagaimana? Ada pendapat lain atau bagaimana menurut panjenengan? Yang saya ketahui, Iya. langsung saya jawab. Yang saya ketahui kalau malam satu suro itu memang tumbuhnya sejatinya orang yang punya ilmu, istilahnya. Miwiti ya, Ya, miwiti, mengawali. apalagi orang Jawa Ya. itu pasti ketemu banget kalau memang satu suro itu yang saya ketahui nih. Betul, betul. Jadi dirinya itu dapat sekali. Ada kode kan? Oh, Kode alam. Oh, dua kutut langsung kode alam mungkin ya. Mungkin lebih detailnya malam satu suro ini buat orang Jawa itu sangat sempurna. Ya, ini sangat spesial.
mungkin Kang Iwan bisa menambahi antara gaibnya ataupun nyatanya seperti apa. Iya. Mungkin Kang Iwan bisa menjelaskan Kang. Masalah suara ya bagi orang spiritual kayak gini cocoknya itu untuk mengasah diri, mengasah ilmu. Iya. Kita sampai pertengahan itu baru mereka itu mengujinya. Iya. Bahasa Jawa ini ngungkal. Iya, ngungkal. Makanya kadang kalau ada yang laku itu habis surah kelasan. Iya. Nah, betul. Kadang ada suatu itu Mas, dulu aku jadi ingat waktu SD. Waktu saya sekolah dasar itu udah penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Dulu kalau ada dukun, ada kayak orang bisa ngurut, bisa apa, kalau punya pegangan tak datengin. Mbah, ini ilmunya apa ya? Kok jenengan itu sampai nikah berkali-kali? Kok jenengan sampai seperti ini? Kok jenengan, saya itu kepo sekali. Dan ada dulu saya dikasih amalan itu lucu sekali Mas. Saya buka ini ya. Iya. Amalannya itu buat kejadukan. Tapi Jawa. Kode ya. Jadi gini. Amalannya itu aci kintal putih namanya. Aci kintal putih. Iya, aci kintal putih itu ketika kita dipukul, jadi seperti kena tapi nggak kena, kayak lembus kilan. Nah, itu cuma amalannya dikit sekali. Sun mata ajiku kintal putih, ladawak, pul pelembung seperti itu. Dan itu puasanya 7 hari. Puasanya 7 hari, setelah itu makan itu gemblong. Jadah, tahu nggak? Gemblong. Jadah. Iya, jadah. Jadah gemblong itu Mungkin bisa dijelaskan sama bahasa Indonesianya biar saudara dimanapun berada bisa memahami dan bisa mengerti. Nah, ya. Kita sambil sedikit Jawa, oke, sambil bahasa Indonesia. Jadi yang di luar Jawa bisa tahu, bisa memahami. Ya. Kalau jadah itu bahasa Indonesia apa ya? Itu juga itu Mas. Pokoknya kalau orang Jawa bilang jadah lah. Kue yang dari tepung beras itu loh. Ya. Seperti itu. Cuma dibikin bulat. Itu sampai 7 kepal. Jadi buat telasan habis puasa suruh itu. Nah, gandengannya itu ada satu ilmu lagi buat penatasan. Misal kita iya. Misal kita kok lawan kita itu kuat, dipukul gak mempan, dibacok gak mempan, ditembak nggak apa-apa. Ibaratnya orang dulu kan kental dengan ilmu seperti itu ya Mas ya. Orang-orang jaduk itu banyak orang dulu. Jadi itu ada dikasih ilmu lagi namanya penatasan. Itu amalannya seperti ini. Surmata siku lamur tali cemetiku bagundali kacang malaikat cokro geni mulut ketiban kulung-kulan tas teratas daging cerdas balung rantas. Itu dibaca, setelah itu dibaca kita lihat itu dia siapa namanya. Itu insya Allah kalau buat sekali pukul ilmunya langsung hilang. Namanya juga penatasan. Tatas ya, penatasan. Itu nanti kalau dibahas itu sangat panjang sekali Mas. Iya. Karena saya mungkin Mas Adit, iya. saya mungkin untuk menyangkut suatu keilmuan panjenengan. Jadi kalau memang yang boleh dibahas ya dibahas, iya. Kalau ada koridor-koridor yang tidak boleh dibahas ya jangan dibahas. Ya, supaya Pak tetap menjaga sing apa kelebihan jenengan Iya. masih supaya tidak. Kalau saya soalnya kan sedulur yang ada di sana kan belum tentu memahami. Iya. Makanya kan terbatas ya. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. masih dan nanti takutnya disalahgunakan. Iya. Jadi seperti itu. Dan waktu suro itu kebanyakan kalau wong Jawa punya keris, punya pedang, punya pusaka itu dicuci. Jadi setiap malam seperti ini dicuci ya kalau orang Jawa ya? Iya, tapi sebenarnya menurut saya pribadi tidak harus malam suro juga sih Mas. Ketika besi itu sudah berkarat, sudah kotor, ya kita mencucinya nggak masalah, asalkan niatnya kita membersihkan, menguring-uring itu aja, biar bersihnya nggak ya. Dan disamakan dengan sirik musik dan sebagainya. Kayak
gitu. Karena ada menyalakan Iya, sirik itu. Tergantung niatnya. memang ada doanya kalau mau mencuci pusaka itu ada doanya. Dan ketika kita mencuci pusaka itu tidak boleh, mohon maaf, yang punya istri mas, tidak boleh kumpul. Selama mencuci keris itu tidak boleh kumpul. Pantangannya Mas. Pantangannya. Oke. Berapa hari atau hari itu juga atau gimana? Sampai selesai. Sampai Sampai selesai. selesai jamasan pusaka. Itu istri nggak boleh di tempat situ lah. Ya pokoknya nggak boleh diajak anu. Intinya Iya. nggak boleh kumpul lah Mas. Kalau- Kalau masa di situ ya tidak masalah. Iya. Yang penting kita tidak hubungan suami istri, maksudnya Ya, gitu. waktu jamas keris lah ya. Tapi apalagi kalau masih bujang, harus bersih pikirannya, harus nggak neko-neko seperti itu. Misal kita pikirannya kok neko-neko, nanti kerisnya itu yang dijamah itu nggak bisa bersih malah cepet kotor ya. Sempurna gitu. Seperti itu. Gitu. Iya, Ada pantangannya tersendiri. ada tekstur bersih kan macam-macam mas. Ada kalau yang pamornya kerak, pamor yang kelihatan nonjol guratannya yang pori-porinya kecil-kecil rapet-rapet itu kan rawan sekali kalau kena karat gitu. Jadi ya intinya gitu. Selain membersihkan pusaka juga membersihkan diri sendiri, membersihkan pikiran, yaitu mengasah batin. Ya nek orang santri itu buat tirakat itu cocok sekali, buat tahlil, buat tirakat, buat kirim doa pada leluhur-leluhur yang sudah nggak ada, buat yasinan. Dan semoga itu harapannya kan gini, semoga bisa berjumpa lagi dengan Suro depan. Ya, kan umur nggak ada yang tahu ya mas ya, sampai di mana nggak ada yang tahu ya. Seperti itu. Ya mungkin kembali lagi yang dipertanyakan Mas Arif tadi ya. Ya. Saudaraku, saudara dimanapun berada, yang dikatakan Mas Arif tadi, bahwasanya apakah ini tadi apa ritual untuk kembang-kembang anu itu, apakah menurut Mas Adit itu seperti apa? Boleh atau enggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Tergantung niatnya atau gimana itu? Ya tergantung niatnya juga sih mas. Itu bunga itu kan sebenarnya suatu apa ya, perlambang keindahan dari ciptaan Sang Maha Kuasa. Kita sembahyang pakai bunga juga bisa, kalau sembahyang pakai Jawa ya, cara Jawa ya. Oh dengan wanginya bunga ini saya mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan kepada saya, mensyukuri atas nafas yang ada dalam tubuh saya, seperti itu. Itu sebenarnya nggak masalah ya. Nggak Itu masalah. tergantung niat kita sebenarnya. Iya, kalau yang bilang syirik musyrik kan dia belum tahu mas, belum mendalami apa sih kok bunga ini kok buat ini kecuali diniatkan untuk ritual tertentu, kayak misalkan ritual santet, ritual pelet, Tidak boleh. itu sudah melenceng dari tatanan syariat kita. Iya, kan ada pelet pakai bunga ada, jadi ada bunga tertentu namanya itu bunga cempaka mulya. Iya, itu bisa buat sama kandil. Bunga kadang bisa juga ya. Bunga kandil bisa. Nanti itu dikasih minyak. Minyaknya itu ya di ritualkan atau kadang kalau santrinya diwiridkan dikasih amalan mahabah. Mungkin Mas Iwan sudah paham kan nama itu. Dikasih minyak kandil. Nanti kalau dipakai itu dioles ke tangan atau di mana biar orang itu melihat itu lebih Seperti buat pengasihan gitu. Iya. Biar jatuh cinta. sekali tempel langsung kangen kayak gitu. Iya, itu emang ada maksudnya. Berarti ini pengalaman Mas Adit sepertinya kalau masalah cinta kita seperti ini. Iya. Ya, dan ini pembahasan kembali ke Mas Arif tadi, apakah untuk malam ini para suhu spiritual itu apakah ada baiknya ada enggaknya? Maksudnya spiritual itu ada baiknya, yang positif ada, pasti ada yang negatif gitu. Ya semuanya punya seperti itu mas, tergantung. Kalau guru itu semuanya mengajarkan baik, nggak ada guru yang mengajarkan kejelekan, Seperti nggak itu ada. juga ada. Iya. Cuman kadang muridnya mas, Nah, iya kan, ibaratin dok
ndok pitik sak tarangan. Lho, netes kuwi engko pitik ana sing rupane ireng, ana sing rupane blirik, ana sing rupane putih, kan seperti itu. Itu lambang dari sifat manusia. Jadi ada yang baik, ada yang suka iri dengki, ada yang sebagainya lah. Iya, seperti itu. Saja seperti itu. Kadang satu saudara, satu randah itu ada yang ganteng, Ya, benar. ada yang jelek. Padahal bapak ibunya cantik, ganteng bapaknya. Nah, seperti itu. Itu melambangkan sifat Manusia. dalam satu wadah tapi beda. Jadi nek wayangnya bahasa wayang itu untuk saat ini itu Bimo Suci ngolah rasa. Jadi gitu. Waktunya mengolah rasa. Iya. Karena rasa itu mewakili semuanya, Mas. Apa yang hidup pasti mempunyai rasa. Penjabarannya itu sangat luas kalau rasa itu. Nah, ini kan Mas Adit kan pawangnya keris dan sebagainya, pusaka-pusaka sampai zaman dulu. Masih belajar. Ini Mas. iya, semua masih belajar. Ini saya hanya mewakili Mas Arif saja ini. Ini saya hanya mewakili. Apakah malam satu suro ini wajib keris-keris yang Mas Adit punya itu wajib dibersihkan atau gimana itu? Kalau saya rutin kalau suro pasti dibersihkan. Enggak cuma suro, Mas. Kadang aku lihat koleksi kok udah kotor pasti saya bersihkan. Mas Iwan punya itu ya, Mas. Saya lihat kok punya koleksi. Iya punya. Coba saya pengen lihat Nogososronya, Mas. Seperti ya. Iya saudaraku, jangan pernah kemana-mana. Ini Kang Iman mau memberitahu tentang kerisnya yang berada di rumah untuk diperlihatkan oleh saudara kita Adit yang lebih memahami tentang keris, mengeris. Ini saya punya dua. Oh iya, ini koleksi. Mungkin mohon maaf, mungkin Kang Iman bisa memberikan ini kan pasti ada namanya tertentu. Iya, ini Nama-nama tertentu pasti ada. Bisa diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang berada di ini mana namanya Nogososro yang mau dilihat Kang Adit. Ini ceritanya bagaimana kok sampai ke jenengan itu? Ini dulu kan ya intinya ya dari guru saya sih. Oh, dari jurus. Ya. Kan Kang Iwan ini pakar rukyah juga, dulu. Di sini kan kalau ada mungkin rumah agak angker atau gimana, Iya, pembersihan, ya seperti minta itu. bantuannya Iya. ataupun jasanya lah. Ya, doakan biar supaya rumahnya auranya nggak panas, dilihat itu juga enak. Kadang ada kalau yang sering terjadi itu orang dagang, Mas. Iya kan? Kebanyakan dagang. Orang dagang itu saingan, Akhirnya lempar-lemparan. ngasih bukul. Bukul ya. Ada lemah kuburan, ada ya wis dari tempat-tempat. Ada yang kembang, ada main juga ngalami pembersihan seperti itu. Ya, kuburan. Kita kembali ke Keris, bahasan iya. itu nanti Kang Iwan bisa menceritakan tentang bul-bul tersebut. Ya sebenarnya Ya, satu enggak tahu sih namanya keris itu enggak tahu. Iya, makanya ini ada pawangnya Iya, gitu. betul. Bisa dilihatkan. Mau ada Iya, bawahnya enggak. kita tanya aja. Iya. Ya saudaraku, kita sambil berbincang-bincang, Iya, kita bagus. sambil Santai, santai Mas saja Yan, ya. untuk membahas Kang Arif. Oh iya, ini dapur Nogososro. Mungkin bisa berbincang-bincang dengan saudara-saudara yang berada di manapun berada. Dapur Ini namanya Nogososro, apa, teman-teman? Kang Adit? Ini keris dapur Nogososro. Kalau tangguhnya, tangguh itu perkiraan atau estimasi pembuatan. Ini kamarjikan. Kamarjikan itu keris sekarang dibuat setelah kemerdekaan. Dibuat setelah kemerdekaan. Iya. Tapi keris ini juga udah kelas, Mas. Sudah kelas. Iya, Mungkin kelas, ini udah bagus. tingkatannya untuk apa dan digunakan bagaimana ini? Kalau menurut Kang Adit? Kalau keris Nogososro zaman dulu itu digunakan untuk pejabat atau raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi keris ini itu dulu kalau yang sepuh hanya kaum-kaum darah biru atau raja-raja yang memiliki. Karena sang empu itu membuat keris itu tidak asal. Dan yang mampu memahari atau menebus jasanya juga raja-raja. Wong keris zaman dulu itu
nggak cuma uang aja mas, kadang kerbau berapa tanah kayak gitu. Nah ini keris Nogososro ini pembuatannya juga sangat rumit, terutama dari Ya itu dari kepala, dari sisi ini, wah empunya ini juga sudah mahir punya ini. Ini gonjonya gonjo wilut. Nah. Jadi teman-teman ada yang bilang kalau aku punya keris, kadang nggak tahu dia bilangnya keris Nogososro, Nogososro. Padahal kan naga kan ada naga siluman, ada naga sabto, ada naga gini, ya. kadang ada yang naga kembar juga. Ada naga kembar atau naga temanten. Nah, untuk melihat Nogososro itu kita mudah. Biasanya ada gambar kijangnya mas di sini mas. Kijang, terus ini atasnya ular dan sisinya itu sampai atas kalau Nogososro itu. Nah, Itu asli Nogososro. iya kalau Fisiknya sampai atas ini. dapur Nogososro pakemnya gitu. Nah, kalau dapur naga kok pedot segini putus, terus sisinya nggak ada ularnya, nggak ada. Itu namanya naga siluman. Cuma kepalanya tok ya nampak. Iya. Kan ada sering kan kayak gitu. Terus kalau yang Luk 7 wilayahnya agak gede, Luk 7 namanya Nogosapto. Kalau Nogorojo itu kepalanya agak jendol, terus mahkotanya juga besar. Iya, itu Nogorojo. Mungkin bisa didekatkan kamera Mas Adit. Nah, Ini bisa dilihatkan. karya sang empu sekarang ini. Tapi sudah pembuatannya sudah bagus. Termasuk hebat ya. Iya, Rumit ini bisa rapi loh. iya. Buat kinatah ini juga kalau nggak ahli juga nggak bisa persisi loh mas. Ini. Nggak bisa presisi. Nogososro Sabu Inten. Ini Kadang ya ada internya nggak ada ini. Nggak ada. Kadang iya ada internya terus dimulutkan sini kan. Iya, ngemut. Kunci Sukmo. Ini kembali ke tema awal. Ini Iya. saya bertanya dengan Kang Iwan yang punya keris ini. Iya. Apakah untuk malam suro ini keris ini atau dicuci atau enggak ini? Ini Biasanya. pengantin baru ini. Iya, pengantin baru. Pengantin baru Enggak, nih. ini kan ada keris. Iya. Maksudnya ini dicuci enggak? Ini kan pas malam suro ini. Gimana Kang? Bisa menjawab Kang? Sementara ini belum. Sementara ini belum. Tapi rencana mau dicuci. Untuk Kang Adit, Iya. masalah energinya ini seperti apa di keris ini? Kalau keris Kamardikan itu sebenarnya sama saja sih mas, tergantung karena setiap orang itu ngeceknya itu merasakan vibrasinya beda-beda. Iya, nggak bisa disamakan. Jenengan ngecek kok seperti ini, terus saya ngecek seperti ini, itu nggak bisa langsung disamakan. Karena radar rasa dalam diri manusia masing-masing itu beda. Iya. Kalau saya ini energinya sih adem sih mas. Adem, maksudnya nggak ada hawa-hawa yang ya bikin emosi atau Negatif lah Iya, istilahnya. adem. Karena ini karya seni mas. Wah, mana? Lu lagi minyak? Kita balikan lagi ya. Yang satu keris, ada keris lagi ya mas ini ya. Iya ini ada keris lagi. Mungkin pembicara Kang Arif ini menurut Kang Arif gimana? Diam saja dari tadi Kang Arif. Saya nyimak aja Kang Yan. Ini ada host yang Enggak, pastinya ini gimana? harus ada jawaban walaupun sedikit lah. Iya. Pasti Kang Arif bisa memahami, bisa mengerti tentang keris yang dibawakan Kang Iwan. Mungkin bisa memberi penjelasan sedikit lah. Gimana menurut Anda? Nah, nuwun sewu Kang Yan. Kalau saya pengetahuan tentang dunia perkerisan sangat terbatas ya saya. Saya akui jujur sangat terbatas. Ya. Mungkin kalau masalah yang apa sisi lah itu mungkin insya Allah saya bisa lah. Nah tapi
mohon maaf posisi kayak gini kan tidak bisa di anu secara umum ya, ya soalnya kan namanya batin itu tidak bisa sembarangan lah, sembarangan tidak bohongi lah. Iya, enggak, maksudnya tidak bisa sembarangan dilontarkan di media seperti itu. Kalau menurut saya ini kalau hanya sekilas ya Kang ya, ini sekilas ini tidak usah tak buka, betul kayak Kang Mas Adit tadi merasakan hawanya sangat dingin ya, hawanya adem betul. Ini kalau menurut saya ini juga cocok lah kalau yang punya itu tukang rupiah ya. Seimbang lah, ikhlas seimbang. Karena memang di sini saya tidak merasakan suatu gelombang energi yang negatif ada. Nah, mungkin kalau beda lagi kalau keris ini dibawa sama orang yang salah ya, bisa jadi negatif seperti itu. Cuma ini untuk saat ini memang posisinya dingin. Ini sebenarnya dingin dan mungkin kalau ada sisi negatifnya bisa malah ada sisi gaibnya negatif, mohon maaf, itu bisa dibuktikan mungkin dengan cara mediumisasi ya. Kalau untuk pembuktian untuk masyarakat awam bisa dengan cara mediumisasi kita bisa pembuktian. Tapi kalau orang yang sudah terbuka pintu khasafnya ya mungkin kayak Nuzeu, kayak Kang Iwan sama mungkin bisa ketemu bareng sama saya di sini. Nah, mungkin seperti itu. Tapi seperti itu kan tidak bisa dibuka secara umum ya. Nah, itu kan tidak bisa dibuka. Karena satu ya namanya gaib itu kan tidak sembarangan. Satu nanti kalau yang tidak kurang paham bisa salah kaprah. Iya, salah kaprah karena sangat riskan. Sangat riskan. Makanya kalau saya jarang sekali yang gaib jarang sekali ya. Saya lebih suka kalau keris itu lebih suka ke seni seperti itu. Dan mungkin yang Mas Adit ya yang pakarnya keris ya. Beliau tahu tentang dapur, pamor, nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu kan? Iya. Ya mungkin terima kasih Kang Arif. Mungkin Kang Iwan bisa memperkenalkan lagi ada satu keris lagi Wes. Iya. Dimanapun Anda berada, ini Kang Iwan ada keris lagi mungkin bisa diperkenalkan dengan Kang Adit. Silakan. Ya, saudaraku. Ini sejarahnya keris ini ya. Sejarahnya keris ini waktu saya penanganan pasien ya. Dan aku diceritain sama orang yang punya itu, setelah itu yang punya meninggal, terus dikasihkan sama saudaranya, dan saudaranya itu nggak kuat, kakinya bengkak. Setelah saya telusuri ya, ternyata penyebabnya dari sini. Nggak cocok ya? Iya, nggak cocok, akhirnya dia tuh nggak kuat. Dan saya obatin, saya ruqyah, dan orangnya pasrahkan ke sini ke saya. Tolong bawa aja Mas ke sini. Iya, Bu. Berarti amanah dari pasien ya Kang ya? Untuk membawa ke sini. Mungkin panjenengan tahu di sini bisa dijelaskan tentang spesifikasinya Mas Adit, ahlinya keris. Ahlinya keris. Ini kerisnya dapur brojol teman-teman ya, dapur brojol. Estimasinya ini kalau tidak salah kan tangguh itu kan kira-kira ya, perkiraan ya, nggak bisa kita menjudgment ini iya, betul kan? Tangguh itu kira-kira. Ini pembuatan tuban. Pusupo kan? Iya. Pusupo. Ini kan masih kotor, masih ada karatnya, belum pernah dicuci sama sekali ya. Belum. Semenjak dibawa Kang Iwan. Iya, belum. Rumah di Jamas. Nah, ini perkiraan ini pamornya kelengan Mas ini. Karena kalau keris pamor emang ada pamor itu pasti di sela-sela karatnya ini terlihat pola-pola besinya. Lihat pola-pola kalau barak sinerit itu seperti gimana, kalau
Tirta Tumetes seperti gimana ini kan nggak kelihatan. Berarti keris ini insya Allah kelengan. Kelengan itu hitam, hitam legam. Keleng lah. Keleng-keleng. Iya. Hitam Orang- gedet lah itu. Kalau orang hitam kan keleng-keleng ya. Keleng. Iya, kelengan waktu itu. Bahasa Jawanya keleng-keleng saudaraku. Tapi bahasa Indonesianya gelap sekali. Sekali. Wow, mistis sekali. Oh, mistis gelap sekali. Intinya itu. Itu kan yang tak tunggu-tunggu. Biar masyarakatnya itu tahu. Keleng-keleng itu apa? Itu bahasa Jawa ya saudaraku. Hitam. Kalau Wow, mistisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu wow mistis. Nikah sekali. Khas Ya, sekali. mungkin bisa dilanjutkan Iya. Kang Adit. Kalau keris keleng ini bahasa lainnya pangawak wojo. Wah, wajib. Iya. Pangawak wojo. Jadi keris keleng ini kenapa kok dibikin keleng? Karena setiap keris pamor itu pasti ada lawannya. Keris-keris pamor ini lawannya ini, keris ini lawannya ini. Nah, kalau keris keleng itu kan susah dicari sisiana gitu. Mau dicari lawannya untuk nandingin keris itu susah. Karena dirahasiakan. Nah, memang dibuat sedemikian rupa ya. Iya. Seperti itu. Dan keris keleng itu emang benar dari Kang Iwan tadi. Dia pemilih. Kalau nggak cocok juga membawa efek. Iya. Pemilih. Tapi bagus. Saya suka. Ini bosinya ini lumer mas. Padet. Terowok Jawa ini pandes. Buatnya itu pandes. Pandes. Iya. Jadi emang besi keleng atau pangawasnya itu ibaratnya orang memandai itu emang matang gitu loh. Betul matang. Pembuatannya betul matang. Matang iya. Apakah mungkin seperti itu penjelasan Kang Adit atau yang lain untuk Iya. sistem keris ini seperti apa? Untuk energi atau Kalau energi kegunaannya itu mungkin seperti apa lebih detailnya? Kang Adit, energi ini ya menurut saya ini kuat. kuat sekali energi. Yang kuat ini ya daripada tadi. Betul. Ini yang punya pusaka ini harus punya kesabaran tinggi. Kalau nggak sabar ya berangasan. Berarti ke bawah gitu ya? Iya. Kontrol emosi yang tinggi, makanya sabar, nggak gampang emosian. Ya, Itu cocok tuh. ya, kemarin kan saya agak-agak ada masalah. Iya. Sampai ini mau aku ambil gak jadi. Tuh, pasti kan nujunya ke ini Iya. ya. Berarti ke bawah ya? Iya. Berarti Iya. ini berarti intinya Pak Tiba-tiba saudaraku, Iya. ini terpaut dengan keris ini sebenarnya. Tergantung orangnya juga gitu ya. Ya, tergantung orangnya. Berarti keris ini bisa membawa aura, kejelekan juga bisa, positif juga bisa. Iya. Iya kan? Karena setiap dapur keris itu kan masing-masing dan masing-masing fungsi dari tuah keris tersebut itu masing-masing. Jadi kayak keris jaran goyang, namanya keris jaran goyang itu bukan berdapur udah itu enggak. Kerisnya biasanya lo 7. Terus luknya ada yang namanya luk jaran goyang juga ada. Bukan cuma untuk melet kalau jaran goyang itu. Untuk menundukkan lawan kita. Jadi biar orang ini punya niat jahat, punya pikiran yang enggak baik pada kita. Jadi tunduk jadi baik. Seperti itu sebenarnya segi positifnya. Tapi untuk zaman sekarang itu kan wah yang namanya jaran goyang kan pelet pasti gitu ya. Mereka kan bikinnya gitu. Kayak dapur Semar, Semar Mesem. Nah, itu sebenarnya Semar itu lambang dari ya nek Jawane iku dewane dewa. Pamomong satriya kang agung. Dewanya para dewa Pak saudara. Iya. Itu. Tidak mungkin kalau di alam Kang. Ingin Kang Hen bisa ikut gabung lah intinya ya. Waduh, ini berlebihan ini. Bahasa Sundanya itu ada tarian rasa. Nah, Ini berlebihan ini kan. iya, ada chemistry itu Pak. Itu kalau bahasa gaulnya Mas Adi ya ada chemistry, ada tarian rasa. Ada sambung rasa nih oleh. Nah, seperti itu Kang. Mungkin dengan sendirinya Kang Hen
tiba-tiba pengen seperti ini. Iya. Ada ikatan batin lah. Nah, betul ikatan batin. Nah, kita juga tidak tahu karena itu kan yang punya maha batin, maha ruh kan yang punya. Iya, betul sekali. Yang punya kan itu. Kita juga tidak Ini bisa. berlebihan ini. Tidak bisa kita rencanakan kan Sewu. Kayak seperti itu tidak bisa. Kita kadang merencanakan seperti ini. Ternyata yang kejadian beda lagi. Iya. Karena memang kita hanya bisa berencana. Allah Ya, yang maha penentunya. kumpul di sini tadi ya enggak? Enggak ada rencana. Saya tiba-tiba Makanya. nelpon Kang Iwan, Kang di rumah apa enggak? Di rumah, oh saya mau ke sana langsung. Nah, Tiba-tiba Mas Mungkin ini sudah Zainal jalannya wes saudaraku. Nah. Kita kumpul di rumah ini, rumah Kang Iwan official. nah, kakak Kita bisa dipertemukan jelaskan. oleh Tak samping Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini memang ini Allah ini nggak ada rencana apapun dari kita semuanya. Kita sudah dipertemukan seperti ini sambil ngopi, sambil berbincang-bincang untuk membahas malam suro. Kita sudah diberi kebaikan, diberikan jalan seperti ini ya kita dengan mengalir dengan sendirinya saja. Seperti itu ya. Betul Nah, Kang Arif, Kang Adit, Kang Iwan dan saudaraku kameramen Kang Angga. Ya mungkin Yang bisa berada di menampakkan diri mas. belakang. Monggo mas. Diri. Sini. Biar tahu. Tim balik layar. Sini mas. Balik Biar layar. tahu. Biar tahu masanya. udah tahu terus kok. Mungkin kita kita pembahasan selanjutnya untuk Iya. malam suro Iya. ini itu pembahasan Kang Arif seperti itu, Kang Adit seperti apa untuk aura ataupun sekit-sekit yang berada di malam suro ini Untuk tahun untuk ini, malam ini lah. iya, Untuk tahun malam ini sebenarnya sudah mulai ramai Mas. Karena tahun sebelumnya kan kena itu dampak pandemi COVID. ya, COVID. Jadi kita kalau mau ziarah, mau nyekar ke makam-makam Jangan. leluhur, Nah, mau terhalang kemana dengan itu itu. masih susah, masih di lockdown semua. Untuk tahun ini alhamdulillah los. Kita mau ke sana kemari sudah los. Dan mari kita manfaatkan bulan Suro ini, bulan yang sangat sakral. Dengan niat yang baik dan tujuan yang baik seperti itu. sakral dalam arti positif saudaraku Positif, ya. iya. Dan biasanya lihat kalau bulan Suro itu ada kejadian yang ganjil Mas. Berarti orang ngetes ilmu. Ya itu pasti itu. Pasti ya. Pasti itu. Saya itu dulu pernah ngalamin waktu ya ngobrol kayak gini nongkrong, tiba-tiba itu ada orang lewat itu cepet banget Mas. Padahal orangnya cuma pakai celana komprang, nggak pakai baju. Lewat itu cepet banget. Saya kejar ya, namanya masih anak-anak kan penasaran. Saya kejar, tiba-tiba udah sampai sana. Saya kejar lagi, tiba-tiba udah balik ke sana gitu. Oh, saya bilang ke almarhum bapak saya, oh berarti aku ngetes ilmunya sepi angin gitu. Jadi Sepi angin itu kecepatan. kecepatan ya. Seperti angin gitu. Iya, sepi angin. Seperti angin. Jadi udah karung melengkit bumi. Tekan kono, tekan kene, tekan kono seperti itu. Dan biasanya kalau yang punya ilmu pesugihan itu untuk hari ini ritualnya juga pepak. Wow sekali. Iya, wow sekali. Wow, mesti sekali malam ini memang. Iya. Ini orang Jawa ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk malam suro dan termasuk pengetesan ilmu juga ini Iya. seperti yang Mas Adit katakan. Itu pasti spiritual apapun, orang punya ilmu apapun, dia itu mengetahui jati dirinya seperti apa ya. Yang paling powernya ya malam ini Iya. seperti itu. Kadang ada ya Mas, maling itu malingnya nih enggak yang diambil itu enggak barang berharga. Sepele Mas. Cuma pengen tahu dia itu dikejar orang itu bisa apa enggak. Pernah kejadian di Jawa Tengah itu di daerah Semarang. Dulu orang maling itu maling jemuran Mas waktu bulan Suro ini. Jadi malingnya itu ya ini aku cerita emang real, tapi dibilang kayal juga nggak apa-apa. Jadi malingnya itu tiap ngelewati kayak pojokan rumah gitu pasti hilang Mas. Hilang. Iya. Memang itu hanya sekedar mengetes ilmu itu aja ya. Mungkin yang dimaling kan cuma jemuran tuh Mas. Harganya juga berapa tuh? Baju-baju kayak gitu kadang habis dari pojokan rumah terus lewat di tiang gitu ngamping juga enggak kelihatan. Iya.
seperti itu. Mungkin itu sebatas cerita daripada Kang Adit masa lampau ya saudaraku. Sekarang untuk lebih detailnya kita kembali ke tema yang tadi kita bahas malam Sabtu Suro. Untuk aura di Kota Cepu ini seperti apa? Aura gaibnya Kang Adit, kalau menurut Kang Adit. Untuk spiritualnya, spiritual. Ini kan malam Sabtu Suro, pasti ini orang mengasah ilmunya itu pasti banyak sekali. Mungkin energinya berbenturan, yang negatif atau positif itu pasti ada. Berbenturan sih enggak Mas. Cuma kalau di padepokan yang kayak pencak silat, kayak padepokan zikir, kayak tempat itu pasti mereka melakukan rutinan, tahunan, ada upacara tersendiri. Ya pasti energinya kalau saya bilang sih tidak serem sih ya. Sebenarnya malah bagus. Banyak yang ngaji Mas sebenarnya. Banyak ngaji, banyak yang zikir seperti itu. Kadang kan surau-surau jom metu ini. Padahal mereka banyak yang ngaji, nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Tergantung kitanya. Kalau untuk auranya sih auranya dingin Mas. Karena apa? Mohon maaf ya, untuk ekonomi tahun 2022 ini ya Mas ya, mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli ini banyak rakyat kecil yang nangis, susah cari duit, susah, jauh dari tahun-tahun sebelumnya lah. Tapi semoga saja harapan saya setelah Suro ini ekonomi dari kaum bawah sampai menengah itu sudah normal, kembali normal. Yang belum punya kerjaan semoga dapat kerjaan yang barokah, yang belum dapat jodoh semoga tahun ke depan sudah punya jodoh, termasuk saya sendiri ya. Iya. Dan yang belum punya keturunan segera punya keturunan. Amin. Dan yang masih di jalan yang salah berbelok-belok semoga diberi hidayah dan diluruskan niat baiknya, seperti itu harapan saya. Mungkin seperti itu. Dan sekarang mungkin ke orang yang mungkin ditunggu-tunggu ini, Kang Iwan, seperti apa penjelasannya untuk malam ini? Ini malam Suro ini sangat sakral sekali bagi dukun atau setan-setan bersengak dimanapun berada. Itu pasti sangatlah sakral. Memang benar, mengasah ilmu itu malam Sabtu Suro Sini itu jual tirakat ya Mas. sangat Sini wow, tirakat, mistis sekali memang. Soalnya untuk tirakat malam sini Suro tirakat. ini. Iya. Itu menurut Kang Iwan seperti apa itu yang Kang Iwan ketahui malam ini seperti apa? Ya kalau malam ini ya, aku merasakan yang dominan itu energi positif. Positif. Iya. Energi positif. Cuaca pun sejuk. Hawanya sejuk menurut ini. Bahasa Indonesianya cuacanya sejuk sekali. Enggak kemerungsung ya. Enggak kemerungsung seperti tahun kemarin. Ini kalau menurut Kang Iwan ini cuaca sejuk, hati tenang ini, apakah malam Sabtu Suro ataupun kemarin-kemarin udah seperti ini Kang? Ya enggak, biasanya beda. Beda. Meskipun dingin ada yang kemerungsung. Pasti ini beda sekali ya di malam Sabtu Suro ini. Iya, kadang aku merasakan bawahnya dingin tapi kemerungsung. Kemerungsung ini dalam hal gaibnya. Saat ini ya saya merasakan ya adem semua, adem. Apalagi untuk wilayah Kota Cepu, Jawa Tengah, saudaraku, ini sangat sejuk sekali yang dikatakan oleh saudara-saudaraku yang berada di sini semuanya. Ya mungkin seperti itu penjelasannya Kang Arif Bolawe yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih yang sudah memberikan waktu serta luang untuk subscribe di Putra Ronggolawe. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga malam Suro ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, kebahagiaan dunia akhirat. Saudaraku, dan kita tidak lupa untuk kata Kang Iwan official, kita selalu bersolawat. Jangan lupa bersolawat. Insyaallah dulur-dulur Putra Ronggolawe, terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti kita semuanya nanti. Semuanya tadi ya, kok nanti Claire sampean. Kita banyak-banyak terima kasih.
mohon maaf bila mana ada salah-salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan dari kami hanyalah orang yang banyak salah, banyak kekurangannya. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan banyak terima kasih juga untuk para sedulur-sedulur Ronggolawe yang menikmati malam Sabtu Suro ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan kami tutup dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wow, mistis.